Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada video kali ini kami akan membahas tentang promosi dan prevensi pada ibu hamil. Sebelumnya, perkenalkan, kami mahasiswi program studi kebidanan dari Universitas Aisyah Yogyakarta yang beranggotakan Ramia Aprila, Yonika Yunasta, Vivi Aryani, Oktaviani, Korinia Indiarti, Safia Melati, dan Heni Safeti. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang antenatal care atau ANC. Apa itu antenatal? Jadi, antenatal care atau ANC merupakan suatu pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita selama hamil. Misalnya, dengan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran, supaya ibu siap menghadapi peran baru sebagai orang tua. Kenapa perlu dilakukan pemeriksaan ANC? Tujuan umumnya yaitu untuk memenuhi hak setiap ibu hamil dengan memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas, sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Tujuan khususnya yaitu 1. Menyediakan pelayanan antenatal yang terpadu, 2. Komprehensif serta berkualitas, 3. Memberikan konseling kesehatan dan gizi ibu hamil, 4. Konseling KB dan pemberian ASI, 5. Meminimalkan missed opportunity pada ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan antenatal terpadu, 6. Komprehensif dan berkualitas, 7. Mendeteksi secara dini adanya kelainan atau penyakit yang diderita ibu hamil, 8. Dapat melakukan intervensi yang tepat terhadap kelainan atau penyakit sedini mungkin pada ibu hamil, 9. Dapat melakukan rujukan kasus ke fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan sistem rujukan yang sudah ada. Manfaat pemeriksaan antenatal care bagi ibu yaitu 1. Mengurangi dan menegakkan secara dini komplikasi kehamilan dan mengurangi penyulit masa antepartum. 2. Mempertahankan dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ibu hamil dalam menghadapi proses persalinan. 3. Dapat meningkatkan kesehatan ibu pasca persalinan dan untuk dapat memberikan ASI. 4. Dapat melakukan proses persalinan secara aman. Manfaat bagi janin yaitu dapat memelihara kesehatan ibu sehingga mengurangi kejadian prematuritas, kelahiran mati, dan berat bayi lahir rendah. Jadwal pemeriksaan antenatal care yaitu pemeriksaan pertama minimal 1 kali pada trimester 1 0 sampai 14 minggu kehamilan. Yang kedua, minimal 1 kali pada trimester 2 14 sampai 27 minggu kehamilan. Ketiga, minimal 1 kali pada trimester 2 yaitu lebih dari 28 minggu. Kunjungan 1 trimester 1. A. Mendiagnosis dan menghitung umur kehamilan. B. Mengenali dan menangani penyulit-penyulit yang mungkin terjadi pada masa kehamilan, persalinan, dan nifas. C. Mengenali dan mengobati penyakit-penyakit yang mungkin diderita sedini mungkin. D. Menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan anak. E. Memberikan nasihat-nasihat tentang cara hidup sehari-hari, keluarga berencana, kehamilan, persalinan, nifas, serta laktasi. Kunjungan 2 trimester 2. A. Pengenalan komplikasi akibat kehamilan dan pengobatannya. B. Penapisan preeklamsi gemeli, infeksi alat reproduksi dan saluran perkemihan. C. Mengulang perencanaan persalinan. Kunjungan 3 dan 4 trimester 3. Yang pertama, mengenali adanya kelainan letak janin. Yang kedua,
menetapkan rencana persalinan, serta mengenali tanda-tanda persalinan. Standar asuhan pelayanan pemeriksaan kehamilan antenatal care. Yang pertama, timbang berat badan atau T1. Pengukuran berat badan diwajibkan setiap ibu hamil melakukan kunjungan. Kenaikan berat badan pada normalnya waktu kehamilan sebesar 0,5 kg per minggu mulai trimester kedua. Yang kedua, ukur tekanan darah atau T2. Tekanan darah yang normal adalah 110/80 hingga 140/90 mmHg. 3. Ukur tinggi fundus uteri atau T3 merupakan suatu cara untuk mengukur besar rahim dari tulang kemaluan hingga batas pembesaran perut tepatnya pada puncak fundus uteri. 4. Pemberian tablet FE sebanyak 90 tablet selama kehamilan. 5. Pemberian imunisasi tetanus toxoid atau T5. Pemberian imunisasi ini sangat dianjurkan untuk mencegah terjadinya infeksi tetanus neonatorum. Yang keenam, pemeriksaan HB atau T6. 7. Pemeriksaan VDRL atau T7. 8. Perawatan payudara, senam payudara, dan pijat tekan payudara atau T8. 9. Pemeriksaan tingkat kebugaran atau senam ibu hamil T9. 10. Temu bicara dalam rangka persiapan rujukan atau T10. Biasanya, dokter atau bidan akan memberikan informasi mengenai rujukan apabila diketahui adanya masalah dalam kehamilan termasuk rencana persalinan. 11. Pemeriksaan uterin atas indikasi atau T11. 12. Pemeriksaan reduksi urin atas indikasi atau T12. 13. Pemberian terapi kapsul yodium untuk daerah endomis gondok atau T13. 14. Pemberian terapi anti malaria untuk daerah endemis malaria atau T14. Tempat pelayanan antenatal care. Yang pertama, klinik bersalin. Kedua, rumah sakit bersalin. Ketiga, dokter umum dan puskesmas. Keempat, organisasi sukarela. Kelima, bidan dan perawatan mandiri. Tenaga pelayanan antenatal care yakni ada dokter, bidan, dan perawat terlatih sesuai dengan ketentuan pelayanan antenatal yang berlaku. Evidence based dalam praktik kehamilan. 1. Asuhan diberikan oleh bidan yang terampil dan berkesinambungan. 2. Asuhan yang diberikan berdasarkan evidence-based practice. 3. Persiapan menghadapi persalinan yang baik dengan memperkirakan serta komplikasi. Yang keempat, mempromosikan kesehatan dan pencegahan penyakit seperti tetanus toxoid, suplemen gizi, pencegahan konsumsi alkohol dan rokok, serta lain-lain. Yang keempat, mendeteksi dini komplikasi serta perawatan penyakit yang diderita oleh ibu hamil, seperti HIV, sifilis, tuberkulosis, hepatitis penyakit medis lain yang diderita, misal hipertensi, diabetes, dan lain-lain. Yang keenam, memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil. Dan yang terakhir, kunjungan ANC secara rutin. Standar asuhan kehamilan. Yang pertama, identifikasi ibu hamil. Kedua, pemeriksaan dan pemantauan antenatal. Ketiga, palpasi abdominal standar. Yang keempat, pengelolaan anemia pada kehamilan standar. Yang kelima, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan standar. Serta yang terakhir, persiapan persalinan. Baiklah guys, itu tadi informasi seputar antenatal care. Jadi, jangan ragu-ragu untuk melakukan pemeriksaan antenatal care di pelayanan kesehatan ya. See you next time. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.